Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa dengan ruang kelas tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tentang komputer ya, perangkat komputer atau hardware komputer, yaitu tentang Central Processing Unit ya, Central Processing Unit atau bisa disebut dengan CPU ya, ini dengan CPU. Di dalam CPU ya, ini dalam kotak CPU itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu mainboard ya, ini mainboard ya, unsur mainboard. Nah, dalam unsur mainboard ini juga ada beberapa perangkat penunjang, contohnya fan. Di dalam fan ini ada tempat prosesor ya, tempat prosesor, dan RAM ini ya, RAM ini posisinya di samping daripada prosesor ya. Ini tempat RAM-nya ada di sini ya. Ini ada slot RAM, ini slot. Kita masukkan di sini slot RAM-nya ya. Kita klik ya, kita klik untuk memasangnya. Di bawahnya daripada slot RAM ini ada konektor power ya, untuk power supply ya, milik daripada mainboard ini ya. Ini adalah panel untuk konektor power supply. Nah, ini yang disebut jenis tipe power supply 24 pin. Mengapa dikatakan 24 pin? Karena lubangnya ini ada 24 ya. Ini lubang ada 24, kita hitung. Apabila 20 maka disebut 20 pin ya. Ini di dalam panel PCB juga ada kabel konektor ya. Kabel konektor untuk kabel SATA ya. Ini konektor untuk kabel SATA ya. Ini kabelnya, kabel SATA ya. Posisinya di sini ya. Ini ada SATA 1, SATA 2, 3, 4 ya. Ada 4 di sini di panel PCB yang saya miliki ini ya, untuk tutorial ini. Ini adalah panel daripada kabel SATA ya. Ini fungsi dari panel kabel SATA ini untuk menghubungkan mainboard ini dengan harddisk ya, mainboard dengan harddisk ya, untuk koneksi data ya. Ini kabel SATA ini. Sedangkan untuk panel power ini ya, 24 pin untuk konektor daripada power supply ini ya, untuk mensuplai arus ya. Nah, ini power supply-nya ya, ini power supply-nya ya, ini power supply-nya ya. Ini kabel ya, kita masukkan ke dalam konektornya. Ini tidak bisa terbalik ya, ini tidak bisa terbalik ya. Kita masukkan. Kenapa tidak bisa terbalik? Karena ini fungsi knock, jadi kalau terbalik dia tidak bisa masuk ya. Ini tidak bisa masuk. Jadi jangan khawatir apabila kita memasang kabel power pada PCB
mainboard ya. Ya, jangan khawatir terbalik, karena terbalik tidak akan bisa masuk. Jadi kalau tidak bisa masuk, Anda balik saja, nanti dia bisa masuk. Demikian pula dengan kabel SATA ini. Kabel SATA ini juga tidak bisa terbalik ya, karena sistem kenop satu arah ya. Satu arah, jadi dia kalau terbalik tidak bisa masuk. Adapun untuk RAM ya, ini RAM ini harus hati-hati memasangnya ya. Memasangnya harus hati-hati. Kenapa? Kita lihat ya pembatas daripada RAM ya. Ini ada pembatas daripada RAM ya. Ini ada apa namanya, celah ya, lubang kecil ya, celah lubang kecil ya. Ini maksudnya untuk mengunci ya, mengunci ya, ya mengunci agar bisa RAM bisa apa namanya terpasang dalam mainboard secara kuat ya. Nah ini lubang ini kita perhatikan dengan slot daripada PCB CPU. Nah di sini ini nanti untuk celah rongganya ya. Jadi kita samakan posisinya ya. Ingat-ingat jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik dia juga tidak bisa masuk, cuma akan mengakibatkan kerusakan ya. Karena ini ada elemen yang kuning-kuning ini, elemen ya yang mudah rusak. Maka untuk RAM saya rekomendasi hati-hati dalam memasangnya. Lihat celah pada DDR RAM ini ada celah, kita paskan posisi celah pada PCB mainboard slot ya. Ini namanya slot RAM, slot DDR. Adapun jenis tipe daripada mainboard PCB ini adalah ini G41 ya, G41 ya, DDR3 ya, ini DDR3. Nah, untuk slot VGA ya, ini VGA ya, ini VGA. Maksudnya VGA ini untuk menghubungkan CPU ini ke dalam monitor, layar monitor. Ini nanti kita masukkan ke kabel data monitor ya. Ini VGA card, ini namanya VGA card ya. Adapun di dalam mainboard bawaan untuk VGA sudah ada ya, sudah ada, yaitu ini ya, bawaan VGA ini ya, VGA card. Ini namanya bawaan daripada PCB mainboard VGA internal ya, bawaan namanya VGA internal. Sedangkan tambahannya ini VGA eksternal. Adapun untuk slotnya ya, nah, slotnya ada di sini ya, 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 ini ada di sini. Ini slot ya VGA. Ini PCI Express ya, PCI Express slotnya ya. Ya, ada PCI Express, ada VL Bus ya. Ini kita cari yang PCI Express. Jadi ini kita masukkan ke sini ya. Ya. Nah, ini ya, sudah masuk seperti ini jadinya. Nah, nanti pengertian untuk memasang seperti ini ya. Kalau kita sudah tahu cara memasang ini ya, baru kita praktekkan nanti cara memasang berikutnya ya, adalah ini kita copot dulu power supply, kita pasang dulu di mainboard ya. Setelah kita pasang di mainboard ya, mainboard ini dipasang dalam casing
CPU ya. Mainboard ini, maaf, kita pasang ke dalam CPU ini ya, kita pasang ya, kita skrup. Setelah itu baru perangkat lainnya kita pasang. Jadi cara pertama kita pasang dulu ke mainboard. Mainboard ini kita pasang dulu ke casing CPU. Ini namanya casing CPU ya. Untuk cara memasangnya akan kami sampaikan pada tutorial berikut ya, karena yang akan datang ya, karena waktu tidak mengizinkan ya, sangat terbatas. Maka saya akhiri sampai di sini tutorial mengenai pengenalan mainboard, aksesoris VGA, terus DDR, RAM, serta mengenal daripada power supply ya. Ini adalah power supply ATX atau BTX ya. BTX 24 pin. Kalau 24 pin itu BTX atau ATX. Kalau TX itu 20 pin. Masuk daripada 20 40 lubangnya ini ya. Sebanyak 20 atau 24. Hanya pada lubang. Ya. Sedangkan tadi ini adalah kabel SATA, kabel untuk menghubungkan antara mainboard dan hard disk ya. Untuk ini adalah kabel power ya, daripada hard disk atau DVD ya. Sedangkan yang ini itu kabel power untuk prosesor ya, untuk prosesor ya. Posisinya ada di dekat prosesor ini ya. Iya, ini ada di sini ya, ini ya, ada di sini ya, panelnya ada di sini ya. Kiranya cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.